terus Cikunir, Pekayon, bahkan wilayah Bekasi Kota sendiri banyak banget nih yang kita dengar itu wilayah dari Jati, dari Rawa, dari Bulang. Bisa sedikit ceritain bang untuk toponimnya sendiri bang? Ya, toponomi ini sebenarnya satu apa ya, cabang dari onomastika, jadi tentang asal usul. Cuman walaupun dia mempelajari tentang rupa bumi, sebagian besar dari toponomi kajiannya adalah kajian linguistik. Toponomi sendiri itu dibagi sebenarnya dua aspek fisik dan aspek sosial budaya. Aspek fisik itu bisa dilihat dari bentuk fisik yang terjadi di lingkungan alam. Aspek sosial budaya, aspek masyarakat setempat yang pernah tinggal di dalamnya. Banyak di daerah Bekasi yang secara aspek fisik itu berasal dari nama pepohonan atau dari nama lingkungan alam. Dan aspek fisik ini yang berangkat dari nama pohonan itu sangat dominan. Lalu aspek sosial budaya juga banyak yang mempengaruhi, sebagaimana Bekasi sebagai daerah kulturasi, beberapa nama mencirikan hal itu, seperti pengaruh dari bahasa Jawa itu sangat kuat sekali. Jadi ada dalam bahasa linguistik Jawa, dalam mengkaji toponimi itu juga nggak sembarangan. Jadi ada rumus-rumus tertentu dari linguistik Jawa untuk mengkaji toponimi, misalnya imbuhan, afiks, dan prefiksnya itu juga harus diketahui. Misalnya kata benda yang diberikan awalan tertentu dan dikasih akhiran an akan berubah menjadi bunyinya menjadi seperti ini. Sebagai contoh adalah daerah kopi misalnya. Ketika dia mendapatkan awalan pe dan akhiran an, maka dia bukan jadi pekopian tapi menjadi pekopen, karena itu rumus linguistik dari bahasa Jawa gitu. Begitu juga dari daerah-daerah yang pengaruh dari bahasa Sundanya juga ada. Ini terkait dengan nama-nama daerah yang menggunakan nama depan ci. Nama ci sendiri adalah satu hal yang terkait dengan unsur air sebenarnya, bukan cuma kali. Jadi yang terkait dengan unsur air di sini apa? Pertama kali, kedua bisa juga sumur, atau pokoknya hal-hal yang terkait dengan air gitu. Apa bisa dikatakan awal mula toponim ini beranjak dari kelebihan wilayah tersebut bang? Bisa ambil contoh misalkan Jati. Kita kan tahu nih Bekasi itu banyak kelurahan yang diawali dengan Jati. Ada banyak folklore lah dibilangnya, dulu katanya hutan Jati gitu. Sama seperti yang abang tadi bilang bahwa pekopian itu beranjak dari kata kopian. Nah itu bisa sedikit bang gambaran bang, artinya wilayah tersebut memang dulunya itu mempunyai wilayah-wilayah tersebut fisik bang. Ya kalau kita merujuk pada daerah tanah partikulir ya itu sih logis ya. Tapi kalau kita mengkaji lebih jauh, misalnya daerah-daerah Pondok Gede lah yang disebut nama yang banyak menggunakan kata Jati. Di daerah Pondok Gede sendiri juga dulu berdasarkan penuturan orang tua itu tidak dapat dikatakan tidak ada pohon jati gitu. Jadi bisa jadi toponimi di daerah tertentu juga berangkat dari aspek fisik yang pernah terjadi gitu. Seperti daerah di Pondok Gede sini kayak Jati Makmur dulu nggak ada pohon jati menurut penuturan orang tua ya. Saya belum mengkaji lebih jauh dari data literasi yang ada, karena Jati Makmur tuh mulai dirubah tahun 50-an. Sebelumnya bernama Jati Lanang. Jati Lanang ya jenis pohonan juga, pohonan jati yang keras gitu. Jadi sebenarnya ya aspek fisik juga mesti dikaji lebih jauh. Nah, itu pentingnya untuk mempelajari toponimi. Jadi nggak sembarangan kita baru meneliti sesaat, baru mengkaji sesaat langsung
kita memberikan hipotesis gitu. Jadi saya sendiri juga nggak berani bahwa mengatakan ini sebagai apa, cuman berdasarkan dari rumus-rumus yang linguistik yang ada indikasi ke arah sana. Iya, artinya memang secara global Bekasi itu berarti dulunya memang wilayah yang banyak dengan tumbuh-tumbuhan gitu Bang ya. Jadi katakanlah Bang ya. Bisa jadi. Nah, aspek sosial budaya juga bisa terjadi, artinya aspek budaya ini mempengaruhi aspek fisik gitu. Jadi orang menyangka bahwa ya seperti di Pondok Gede, Bonang-Bonang Makmur ada aspek budaya. Contohnya begini, nama daerah yang nama kampungnya sebagian besar itu sama antara Jabodetabek dan satu daerah itu adalah Cirebon. Jadi kalau kita melihat beberapa nama kampung di Jakarta itu ada di Cirebon. Contoh Grogol, Depok, atau di Bekasi ada Lemah Abang, di Cirebon juga ada Lemah Abang, di Jakarta ada Kalideres, ada Kampung Dadap, di sana ada, di Cirebon ada semua. Jadi ada aspek tertentu yang di luar aspek fisik yang mempengaruhi. Jadi aspek budaya mempengaruhi aspek fisik. Bisa jadi karena beberapa orang Cirebon membuka perkampungan di sini, karena saya mendapat literasi dari Cirebon sendiri bahwa di naskah Caruk Kanda jauh sebelum Fatahillah menguasai Sunda Kelapa, sebanyak 1.500 santri dari Gunung Jati itu dikirim ke arah timur, ya termasuk Bekasi, Jakarta, dan Banten. Jadi mereka kembali dan membawa istilah yang dari kampungnya sendiri. Makanya di Gunung Jati sendiri tidak heran di sana ada nama Ki Gedeng Kalideres, Ki Gedeng Cideng, Ki Gedeng Depok, Ki Gedeng Grogol. Jadi di mereka para pembuka kampung yang kemudian hijrah gitu ke arah timur. Nah, ini yang sebenarnya bukan hipotesis tapi satu hal yang patut dikaji gitu. Kenapa? Jadi harus dikaji apakah ini ada kaitannya dengan dua aspek tadi, aspek fisik dan aspek sosial budaya gitu. Ini letaknya di mana gitu, apakah ini letak di aspek sosial budaya atau aspek fisik. Karena seperti yang saya tadi, jika dikaitkan dengan Pondok Gede, begitu banyak nama jati, tapi kenyataannya dulu belum pernah ada pohon jati di daerah Pondok Gede. Justru yang banyak di sini pohon karet dan pohon serai. Jadi ladang serai di sini. Jadi di Lansis Pondok Gede itu yang ditanam adalah pohon serai dan pohon karet. Jadi kalau sampai akhir tahun 80-an itu banyak pengembang yang masih nebang-nebangin pohon karet. Dan kalau ente nonton film Tiga Jango itu yang Benyamin main, itu banyak pohon karet yang bersebaran daerah situ di samping pohon serai gitu. Berarti secara topografi itu memang wilayah Bekasi itu sampai tahun 80 biasanya bisa nikmatin ya Bang? Iya. Tahun awal-awal 80-an lah. Jadi ketika aspal belum banyak di ini, sampai yang ada yang namanya ujung aspal di daerah Ring sekarang. Orang kan taunya ujung aspal itu daerah Jengkol, padahal ujung aspal sebenarnya yang pertama kali itu daerah Ring di Jalan Raya Hankam. Nah, kemudian aspal bertambah lagi sampai daerah PLN Jengkol itu berhenti, ya itu disebut ujung aspal. Berarti sebenarnya memang latar belakangnya infrastruktur gitu Bang. Iya. Jadi ya lahirlah. Larinya ke aspek fisik, ke peningkatan aspek fisik. Termasuk kalau kita lihat kayak semacam kampung Keradenan nih Bang. Kan ada nih di Jati Asih Keradenan. Itu bisa dikatakan sebagai kampungnya orang-orang yang memang mempunyai silsilah Raden, atau bahkan mungkin kebantenan nih Bang. Yang memang dulunya bisa dikatakan ini sebagai pemukiman orang Banten. Gimana tuh Bang? Bisa jadi itu termasuk kayak aspek budaya, aspek sosial budaya. Jadi ketika orang-orang Banten berada di sini, mereka membuka perkampungan. Karena apa? Ya kita ketahui seperti Pangeran Purbaya itu kan ketika kejar-kejar Belanda kan
beliau lari ke arah timur, membuka perkampungan di daerah Cilincing, Kebantenan. Dan beliau juga punya tanah di Karangcongok, daerah Karangcongok. Ada arsipnya di Arsip Nasional tentang tanah persilnya Pangeran Purbaya. Jadi hal-hal semacam kayak gitu larinya ke aspek budaya, dan banyak kok yang berdasarkan dari nama etnis ini. Jadi kayak kampung Bugis, Kebantenan, atau ada yang berdasarkan dari nama jabatan, misalnya kayak Keranggan. Keranggan itu dari kata dasar rangga, yaitu jadi kepala yang mau mengepala satu wilayah, di jabatan struktural di sebuah kerajaan, dalam hal ini kerajaan Pajajaran pada waktu itu, atau kerajaan Mataram pada waktu itu. Peranggaan.